Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perwali Allah dan kelebihan anugerah. Pada suatu hari, Syekh Abdul Wahid bin Said, pengganti ahli sufi terkenal Hasan al-Basri, dan mempunyai silsilah Fudail bin Iyad, serta pernah mendapat didikan dan berguru dengan Imam Abu Hanifah. Pengasas mazhab Hanafi berjalan di pasar. Tiba-tiba ia terlihat seorang hamba sahaya atau budak, yang sedang dijual di pasar. Syekh Abdul Wahid ingin membeli hamba untuk membantunya kerja di rumahnya. Hamba yang dibelinya itu, seorang yang sangat rajin, dan taat melakukan kerja yang diarahkan oleh Syekh Abdul Wahid, dengan tekun sekali. Syekh Abdul Wahid merasa heran, tentang perilaku aneh hambanya, setiap waktu malam tidak ada di rumah, walaupun Syekh Abdul Wahid mencarinya, sedangkan pintu rumahnya tertutup, dan tiada tanda-tanda pintu dibuka. Pada waktu pagi, hamba tersebut memberikannya sekeping uang dirham, yang terukir di atasnya surah Al-Ikhlas. Hamba tersebut menyatakan jangan ditanya kemana dia pergi. Syekh Abdul Wahid menerimanya, dan tidak mau mengetahui apa yang dilakukan, dan kemana hambanya pergi pada malam hari. Setelah sekian lama, pada satu hari, datang seseorang mengadukan kepada Syekh Abdul Wahid, tentang perilaku hambanya, kerjanya menggali kubur orang meninggal dunia. Syekh Abdul Wahid terkejut tentang apa yang telah diberitahu oleh kenalannya, dan berjanji akan menyelidiki terlebih dahulu. Pada suatu malam, Syekh Abdul Wahid mengintai gerak-gerik hambanya, tanpa diketahui olehnya. Syekh Abdul Wahid melihat dengan jelas, dan aneh bagaimana pintu bilik hamba itu dibuka, dan ditutup. Hanya dengan mengibas jarinya saja, Syekh Abdul Wahid terus mengikuti hambanya, sampai ke suatu tempat lapang di padang pasir. Hambanya menukar pakaiannya dengan pakaian yang terbuat dari karung goni. Hambanya menunaikan sholat sehingga terbit fajar. Setelah selesai sholat, hambanya terus berdoa dan memohon kepada Allah, "Wahai Tuanku yang besar, berilah upah kepada Tuanku yang kecil." Selesai berdoa jatuhlah sekeping uang dirham dari langit. Syekh Abdul Wahid memperhatikannya dengan perasaan heran, dan takjub sekali. Oleh karena hari hampir siang, Syekh Abdul Wahid mencari air di sekitarnya untuk berwudu, dan menunaikan sholat subuh. Kemudian, selesai sholat subuh, Syekh Abdul Wahid berjanji akan memerdekakan hambanya, karena hambanya seorang yang soleh. Selesai berdoa, Syekh Abdul Wahid berusaha mencari hambanya, tetapi tidak berjumpa, karena dia menghilangkan dengan begitu cepat sekali. Syekh Abdul Wahid mencari jalan untuk pulang ke rumahnya, tetapi tidak ditemui jalan pulang, karena tempat tersebut terlalu asing baginya. Dengan perasaan cemas, dan menyesal atas tindakannya mengikuti hambanya. Ketika Syekh Abdul Wahid mondar-mandir mencari bantuan, lalu terlihatlah seorang berkuda sedang menuju ke arahnya. Dengan perasaan tidak sabar menunggu orang itu sampai ke arahnya, lantas orang berkuda itu bertanya, "Apakah yang sedang dibuat olehmu, wahai Abdul Wahid?" Syekh Abdul Wahid heran, dan berkata di dalam hatinya, bagaimana orang berkuda itu mengetahui namanya. Lantas, Syekh Abdul Wahid menceritakan apa yang terjadi. Orang yang berkuda itu memberitahu, "Janganlah kamu merasa curiga tentang apa yang terjadi." Lantas orang yang berkuda memberitahu lagi, "Tahukah kamu, berapa jauh jarak rumahmu dengan tempat ini?" Jawab Syekh Abdul Wahid, "Saya tidak tahu. Jaraknya adalah 2 tahun perjalanan dengan kuda yang berlari cepat," kata orang berkuda itu kepada Syekh Abdul Wahid, keheranan dan berkata dalam hati, "Semasa aku mengikut hambaku malam tadi, hanya beberapa menit saja perjalanan kemari." Orang berkuda tersebut berpesan kepada Syekh Abdul Wahid, "Jangan pergi kemana-mana. Tunggu saja di sini sampai hambamu datang, dan nanti mengikuti pulang ke rumah." Semasa menunggu, Syekh Abdul Wahid telah beberapa kali tertidur, dan terjaga karena keletihan dan kehausan. Apabila Syekh Abdul Wahid tersadar dari tidurnya, didapati di sisinya terdapat makanan dan minuman, yang telah terhidang, dan hambanya juga berada di situ. Hambanya mempersilahkan Syekh Abdul Wahid makan makanan yang telah terhidang. Syekh tanpa berkata-kata, hanya menurut saja perintah dan makan dengan lahap. Hambanya berpesan kepada Syekh Abdul Wahid, agar tidak mengulangi perbuatan ini lagi, dan tunggu sehingga hambanya selesai sholat. Seperti biasa selesai sholat hambanya berdoa,
dan sekeping dirham diberikan kepada Syekh Abdul Wahid. Ini uang dirham malam tadi. Setelah itu hambanya memimpin Syekh Abdul Wahid berjalan, dan tidak sampai beberapa saat saja, mereka telah tiba di depan rumah Syekh Abdul Wahid. Hambanya bertanya kepada Syekh Abdul Wahid, benarkah Syekh memerdekakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lalu hambanya menunjukkan batu pengganjal pintu, dan menyatakan bahwa itu adalah uang tebusan pembebasannya. Syekh Abdul Wahid sangat heran, bagaimana batu tersebut bisa berubah menjadi sebongkah emas. Keesokan harinya, Syekh Abdul Wahid pergi ke rumah kenalannya, yang menuduh hambanya seorang penggali kubur, untuk menceritakan perkara yang sebenarnya terjadi. Sementara di rumahnya, anak perempuan Syekh Abdul Wahid memarahi hambanya, tentang kehilangan ayahnya selama 2 malam. Dan menuduh membunuh ayahnya karena mengintip perbuatan jahatnya menggali kubur orang. Anak perempuan Syekh mengambil batu, dan melemparkan ke arah hambanya, lalu terkena pada matanya, yang menyebabkan mata hamba itu keluar dan dia jatuh pingsan. Setelah itu, ketika Syekh Abdul Wahid pulang, dan mengetahui tentang apa yang terjadi. Dengan perasaan marah, Syekh Abdul Wahid mengambil pedang, lalu memotong tangan anaknya sehingga putus. Syekh Abdul Wahid sangat menyesal atas apa yang terjadi, tentang tuduhan yang dibuat oleh anaknya, sedangkan mereka tidak mengetahui hal yang sebenarnya. Setelah itu, ketika si hamba sadar dari pingsan, dia cepat bangun, serta mengambil mata yang terjatuh tadi, lalu dimasukkan kembali ke tempat asalnya sambil berdoa. Dengan izin Allah matanya kembali seperti sedia kala. Kemudian, dia mengambil tangan anak Syekh Abdul Wahid yang putus, seraya membaca sesuatu, dengan izin Allah tangan anak Syekh pulih seperti sedia kala. Orang banyak keheranan melihat keajaiban yang terjadi. Begitulah, besarnya derajat orang-orang yang taat beribadah, dan patuh kepada Allah semata-mata. Sehingga mendapat derajat kemuliaan yang tinggi, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah para wali Allah ini, menjadi semangat diri ini, bahwa Allah berhak memberikan kelebihan anugerah kepada sesiapa saja hamba yang dipilih olehnya.